Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Putra Sasmita dengan NIM 66700136 dari kelas 4E di mata kuliah Sistem Kepartaian dan juga Pemilu. Di sini saya akan mengklarifikasi bagaimana hasil dari presentasi UTS saya dengan isi kritisi dan juga pertanyaan yang akan saya jelaskan di video klarifikasi ini. Kritisi ini akan saya bahas guna menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi dan saya mitigasi. Kemudian dalam pertanyaannya, hal ini akan saya jawab guna memberikan pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut guna penelitian saya dan juga kepada teman-teman ataupun dosen yang mengampu mata kuliah ini, yaitu Bung Yebi. Dalam hal ini saya dikritisi oleh teman saya sendiri, yaitu Gitrivan dari Lubis, yang dimana kritisi ini berisikan yang pertama, saya ketika presentasi penelitian kurang memaparkan matriks dari indikator teori, yaitu teori yang saya gunakan, teori party patronage dari Wolfgang Muller, yang dimana saya tidak membahas lebih lanjut dalam presentasinya. Yang kedua, saya kurang membahas tentang memahami bagaimana dari narasumber yang saya wawancara, di mana dalam hal ini saya mengambil fenomenologi yang fokus mengkaji makna ataupun fenomena yang ada. Dan kritis yang ketiga, saya kurang dalam memberikan saya di sini hanya berfokus kepada penjelasan bab 1, bab 2 dan bab 3. Kemudian dalam pertanyaannya, di sini saya mendapatkan pertanyaan dari saudara Gevan. Yang pertama, mengapa harus Partai Gerindra yang menjadi fokus di praktik patronase partai ini? Lalu yang kedua, kenapa tidak melihat ruang lingkup di Partai Gerindra dan kenapa harus melihat di sayap organisasi, khususnya di Tidar ini, Tunas Indonesia Raya di Partai Gerindra? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa saya tidak menjelaskan matriks pada indikator teori yang saya gunakan. Itu karena halnya waktu yang saya paparkan tidak cukup. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana matriks itu saya gunakan untuk mengkaji praktik patronase partai yang ada. Jadi dalam tipologi yang pertama itu saya melihat bahwa tipe partai yang terjadi ini merupakan partai patronase yang berorientasi pada distribusi insentif material. Itu bisa dilihat dari contohnya tuh, Tidar menyelenggarakan bantuan kepada masyarakat dan juga bayi yang membutuhkan gizi berlebih gitu. Ini dilihat dari kegiatan Revolusi Putih yang didukung oleh Tidar langsung, dan juga penyelenggaraan acara Tunas 1, yaitu pelatihan kepemimpinan, yang dimana acara itu tuh hadir di menjelang pemilu. Kemudian analisisnya adalah Tidar ini menjalankan peran distribusi manfaat untuk mendekatkan partai kepada masyarakat di tingkat masyarakat rumput atau grassroots gitu. Jadi dalam tipe yang kedua, patron adalah elit atau aktor yang menyediakan sumber daya untuk kekuasaan dalam alokasi sumber daya yang ada gitu. Jadi implementasi praktiknya adalah tokohnya kayak Bara Prima sebagai ketua PC Tidar dan anggota DPRD dari Gerindra, pengurus pusat Tidar. Kemudian juga analisisnya, patron ini punya akses dan otoritas untuk menentukan arah program, untuk menentukan distribusi bantuannya. Nah, klien ini, tipe yang ketiga, klien juga merupakan aktor ataupun orang yang menerima suatu manfaat ataupun sumber daya yang diberikan oleh aktor ini. Jadi bantuan yang diberikan adalah implementasinya adalah balita dan keluarga di Cimoyan penerima bantuan gizi pemuda peserta Tunas sebagai penerima pelatihan. Analisisnya adalah kelompok masyarakat ini menjadi target utama dalam melakukan praktiknya. Kemudian yang keempat, insentif material ini diberikan seperti makanan, uang, pekerjaan ataupun fasilitas publik. Implementasinya adalah seperti susu, telur, bubur bayi, buah, makanan pendamping ASI itu dibagikan kepada warga. Analisisnya ini bukti nyata bahwa praktik patronase
material yang bertujuan untuk memperbaiki citra dan meningkatkan keterikatan masyarakat terhadap partai. Kemudian yang kelima, selanjutnya insentif non material ini berlaku bahwa pengakuan sosial, akses jaringan, peningkatan partisipasi simbolik dan juga dalam politik gitu. Implementasinya ada dalam pelatihan kepemimpinan digital Tunas 1 dan 2, motivasi untuk tidak apatis terhadap politik, pelibatan pemuda sebagai kader. Kemudian juga analisisnya ini patronase non material digunakan untuk menciptakan identitas politik dan kaderisasi yang keberlanjutan. Kemudian dalam relasi patron kliennya, hubungan timbal balik antara pemberi partai atau kader dan penerima sebagai warga dalam kerangka loyalitas politik. Ternyata masyarakat menerima manfaat sebagai menunjukkan antusiasmenya, memperkuat kedekatan dengan partainya. Kemudian yang ketujuh, tujuan patronase ini meningkatkan suara pemilu, memperkuat jaringan kader dan juga menciptakan loyalitas pada basis pendukung Partai Gerindra. Ini implementasinya ada pada Tidar membina kader muda untuk memperluas jangkauan program sosialnya. Analisisnya patronase ini digunakan tidak hanya untuk elektabilitas jangka pendek, tetapi juga digunakan pada jangka panjang yang akan bermanfaat untuk partai. Dalam dampaknya, dengan berjalannya praktik ini jelas dapat memperlemah akuntabilitas, menumbuhkan klientelisme dan juga mengaburkan preferensi rasional para pemilih. Analisis implementasinya adalah bantuan diberikan menjelang pemilu dan dikemas sebagai kegiatan sosial meski disertai dengan tujuan politik. Dan analisisnya praktik ini justru mengidentifikasi bahwa politik transaksional terselubung yang dapat mengganggu idealisme demokrasi prosedural dan penguatan partisipasi publik yang objektif. Kemudian dalam pertanyaan yang kedua, dalam hasil wawancara yang saya dapat itu merupakan ada pada yang pertama, saya mewawancarai Muhammad Sya'ban Halim sebagai Ketua OKKPC Tidar Kota Serang yang bergerak di bidang kader dan juga organisasi. Ia mengatakan bahwa bagi kami Tidar yang kami berikan ke masyarakat itu bukan bentuk transaksional semata gitu, tapi kita melihat bahwa komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat gitu, khususnya generasi muda dan kalangan bawah yang seringkali tidak tersentuh. Jadi pendapat dari Halim ini sebagai Ketua OKK PC Tidar mengatakan bahwa praktik ini tuh untuk jangka panjang, yang dimana untuk generasi muda dan juga kalangan menengah ke bawah yang jarang tersentuh oleh program bantuan. Maka dari itu Tidar mengisi kekosongan tersebut gitu. Kemudian dalam wawancaranya saya juga mewawancarai dua masyarakat dari Kota Serang, yaitu mereka mengatakan bahwa keanggotaan Tidar ini berlangsung hanya ada waktu tertentu saja ketika pemilu ataupun ketika hal-hal yang dibutuhkan, maka Tidar ini memberikan bantuannya secara totalitas gitu. Kemudian dalam pertanyaan yang ketiga, dalam kritis yang ketiga, saya menjawab bahwa kenapa saya fokus di bab 1, bab 2 dan bab 3, karena itu yang menjadi perintah khusus dan utama menurut saya untuk memaparkan presentasinya agar audiens dan juga dosen dapat memahami penelitian yang saya kaji. Karena saya rasa penelitian ini masih bersifat belum matang seutuhnya, jadi masih perlu dimatangkan dalam pembahasannya seperti itu. Nah, jadi dalam pertanyaan yang pertama adalah mengapa harus Gerindra. Jadi di sini saya melihat fenomena yang ada itu suara di Kota Serang ketika tahun 2014 dan juga 2019 itu meningkat, di mana Partai Gerindra berhasil mengeksekusi ini tidak sendiri. Jadi dalam hal ini juga Gerindra mempunyai tangan kanan yang banyak dalam sayap organisasi, dan totalnya itu ada 12, dan Tidar merupakan salah satu organisasi yang penting di bidang kepemudaan. Makanya hal ini menjadi hal yang menarik untuk saya kaji. Dan pertanyaan yang kedua itu kenapa harus melihat ruang lingkup di Tidar sebagai sayap organisasi bukan di internal Partai Gerindra.
Hal ini terjadi karena Tidar merupakan organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan, di mana kalau dilihat dari data statistiknya, Gen Z dan juga milenial sebagai pemilih muda itu merupakan basis utama dan juga basis untuk memperkuat suara gitu. Jadi ketika mereka belum memiliki suara pemilih dan suara politiknya, Tidar sebagai organisasi kepemudaan hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.